Bapak, Ibu, orang tua sekalian, inilah ujian pendidikan kesetaraan atau disingkat UPK untuk tahun ajaran 2021-2022 yang akan diadakan oleh PKBM Taman Eden Jimbaran. Oleh sebab sekolah kita telah terakreditasi sehingga berhak untuk mengadakan ujian kelulusan bagi peserta didik di jenjang yang terakhir. Apa itu UPK? UPK adalah ujian untuk menentukan kelulusan murid pada jenjangnya di pendidikan kesetaraan. Contoh, murid di paket A, kelas akhir, itu akan mengikuti ujian modul ya hingga mereka di kelas akhir, dan pada akhir kegiatan akan mengikuti UPK untuk naik ke paket B atau ke sekolah formal SMP. Jadi ijazah UPK nanti dapat dibawa sebagai dokumen melanjutkan sekolah di sekolah formal atau sekolah non-formal. Begitu juga untuk murid paket B kelas 9 akan mengikuti ujian modul di setiap pembelajaran. Setelah itu di akhir ujian modul akan mengikuti UPK atau ujian pendidikan kesetaraan, dan ijazahnya nanti sama, bisa dipakai untuk melanjutkan ke sekolah non-formal atau sekolah formal lainnya. Dasar pelaksanaan UPK ini adalah POS UPK, yaitu prosedur operasional standar ujian pendidikan kesetaraan, yang dirilis tanggal 21 Januari oleh Kemendikbudristek kepada sekolah-sekolah PKBM dan SKB di seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ini sudah ada dasar hukumnya dan legal untuk dilakukan di sekolah non-formal. Dasar pelaksanaan untuk UPK di PKBM Taman Eden Jimbaran adalah POS UPK tadi. Dan yang kedua, saya telah mengikuti rapat koordinasi pengelola PKBM dan Dinas Pendidikan se-Kabupaten Badung hari Selasa kemarin. Nah, maka akan kita adakan UPK di Taman Eden Jimbaran. Siapa saja yang akan mengikuti UPK, yaitu murid paket A yang di kelas akhir, yaitu kelas 6 SD, dan paket B di kelas akhir 9 SMP. Kurang lebih ada terdata 7 anak. Untuk paket C kita masih belum ada murid di kelas akhir. Setelah rapat koordinasi dengan Dinas Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan, maka murid paket B akan melaksanakan UPK, ujian kelulusan, lebih dahulu, yaitu di bulan April tanggal 18 sampai 21. Ya, di April minggu yang keempat ya, ini minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. 4 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Mulainya akan sama, yaitu jam 8 pagi. Untuk yang SD, bulan berikutnya yaitu bulan Mei, tanggal 9 sampai tanggal 12. 4 hari juga. Dilakukan di pagi hari jam 8 pagi, WITA. Mata pelajaran yang akan di-UPK-kan yaitu mata pelajaran di kelompok umum saja. Ya, mata pelajaran di kelompok umum saja yang dalam bentuk ujian tulis, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, ini jadi satu mapel, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Untuk pemberdayaan, yaitu berkebun, itu akan langsung diambil nilai praktek. Dan nilai teorinya yang nanti akan diberikan. Keterampilan wajib dan juga keterampilan khusus lainnya seperti PJOK, kesenian, bahasa Bali, dan TIK itu masuk di keterampilan wajib dan juga pilihan. Itu akan diberikan nilai yang lebih luas melalui nilai praktek.
Untuk paket B ada tambahan yaitu bahasa Inggris. Dan jumlah butir soalnya lebih banyak, serta alokasi waktunya 2 jam. Untuk paket A tadi 1,5 jam. Moda UPK sesuai dengan pos UPK yang berlaku. Jadi moda UPK diberikan 2 opsi, yaitu daring atau online dan juga tatap muka. Ini adalah opsi yang diberikan oleh Kemendikbudristek yang tadi, ya, yaitu dengan memperhatikan infrastruktur, aplikasi, dan juga SDM. Nah, bagaimana medianya diberikan keleluasaan untuk menggunakan secara daring. Sekarang bagaimana moda UPK di PKBM Taman Eden Jimbaran? Untuk di Taman Eden Jimbaran menggunakan 2 moda, yaitu tatap muka dan juga online atau dari rumah. Nah, sekarang Bapak Ibu orang tua kelas 6 dan 9 boleh memilih opsi ini, di mana opsi yang dipilih ini disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Jika itu dilakukan dari sekolah, maka akan ada pengawas, komputer dan internet akan difasilitasi oleh sekolah. Jika itu dilakukan dari rumah, maka akan ada 2 perangkat yang dibutuhkan, yaitu perangkat handphone untuk video conference sebagai pengawasan dari kami. Ini buka video selama ujian, ya. Misalnya menggunakan Zoom berarti videonya harus aktif selama ujian. Ini sebagai video pemantau. Lalu anak-anak mengerjakan di komputer. Fasilitas internet dari orang tua, di mana budget dari sekolah sebesar Rp50.000 diberikan kepada murid yang mengerjakan ujian dari rumah. Kami budgetkan Rp50.000 selama ujian dari 4 hari tersebut. Di mana ujian tersebut menggunakan media setara daring. Jadi anak-anak kelas 6 dan kelas 9 sudah terbiasa menggunakan setara daring. Jangan lupa juga nanti ada persiapan-persiapan yang lainnya. Nah, ini yang pertama, jaga kesehatan dan semangat. Yang kedua, belajar dan tuntaskan tugas. Karena apa? Karena tugas serta ujian modul ini menjadi bagian awal. Tanpa ketuntasan ini tidak bisa lanjut ke UPK, karena ada prasyaratnya yaitu ujian modul di setiap pembelajaran. Lalu tentukan moda tempat UPK, apakah dari rumah atau dari sekolah. Kalau yang memilih dari rumah, segera survei jaringan internet, tentukan, semisal di tempat saya jaringan internetnya kurang bagus, maka pada hari H itu harus ada di lokasi yang bagus. Dan juga laptop agar lebih luas untuk mengerjakannya. Ini tidak diwajibkan membeli, boleh pinjam, yang penting ada. Kalau tidak ada, menggunakan HP masih bisa, tetapi harus jaringan internet harus bagus, ya, karena kalau tidak bagus jaringan internetnya, maka di setara daring tersebut otomatis akan terputus ujiannya atau input data dan jawaban. Berikutnya, ini opsi yang keempat juga kami berikan sebagai kesepakatan kita. Oleh karena kegiatan daring ini sudah 1 tahun lebih, maka untuk kegiatan UPK nanti tetap dipersiapkan seragam, yaitu kemeja putih ya untuk 2 hari pertama dan kemeja batik untuk 2 hari berikutnya. Batik ya, ini adalah corak batik bebas. Lalu untuk yang SD atau paket A, celana merah pendek dan celana panjang atau rok hitam untuk paket B. Pada poin 4 ini kita masih ada waktu untuk kesepakatan. Yang pasti adalah sebaiknya semuanya seragam. Ini seragam dalam arti
semuanya satu corak pakaian. Ya, ini bisa disepakati lagi pada pertemuan hari ini. Nah, ini adalah opsi yang perlu kita perhatikan bersama, di mana bagian 4 dan bagian 5 merupakan bagian di mana orang tua harus memperhatikan dan juga mendukung, ya, terutama internet yang stabil, komputer, dan gawai untuk video conference bagi opsi dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, orang tua, serta wali kelas yang sudah hadir. Setelah ini kita akan tanya jawab untuk pelaksanaan UPK ini. Terima kasih.